Halo teman-teman semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa di Indonesia memiliki keragaman tradisi, agama, dan bahasa yang luar biasa? Dan tahukah juga kalian bahwa keragaman ini juga dipengaruhi oleh kedatangan bangsa-bangsa asing di masa lampau? Di video pembelajaran ini, kita akan mempelajari faktor penyebab dan pengaruh kedatangan bangsa asing terhadap keragaman tradisi, agama, dan bahasa di Indonesia. Yuk, ikuti videonya. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan banyaknya pulau yang terpisah oleh selat dan laut, kondisi geografis ini menyebabkan keanekaragaman tradisi, suku, agama, dan bahasa yang menjadi satu kesatuan. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman budayanya dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia, dan menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan dunia. Bangsa-bangsa asing datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah dan kekayaan alam lainnya yang ada di Indonesia. Mereka membawa budaya, tradisi, agama, dan bahasa mereka yang bercampur dengan budaya lokal Indonesia dan menghasilkan akulturasi dan keragaman yang unik. Rempah-rempah adalah salah satu kekayaan alam Indonesia yang menjadi daya tarik utama bagi bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia, terutama bangsa Eropa. Negara-negara Eropa yang memiliki iklim kurang mendukung untuk tumbuhnya rempah-rempah sangat membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia untuk mengawetkan makanan dan sebagai obat-obatan. Bangsa-bangsa barat yang pernah datang ke Indonesia seperti bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Inggris, dan Belanda. Bangsa Portugis adalah bangsa pertama yang mencapai Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku untuk mencari rempah-rempah diawali dari kota Lisabon di Portugis pada tahun 1486, melakukan pelayaran pertamanya menelusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Kemudian Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 dan selanjutnya Portugis menjalin hubungan dagang yang erat dengan Maluku dan pada akhirnya setahun setelahnya pada tahun 1512 Portugis telah berhasil sampai di Maluku. Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang mencapai Indonesia pada tahun 1512. Portugis membawa pengaruhnya dalam tradisi, agama, dan bahasa seperti tradisi pernikahan dengan pesta yang meriah, menyebarkan agama Katolik di Indonesia, dan banyak nama tempat di Indonesia yang berasal dari bahasa Portugis. Bangsa Spanyol. Spanyol mengikuti jejak Portugis dan tiba di Indonesia pada tahun 1521. Mereka mendarat di Filipina dan kemudian melanjutkan pelayarannya ke Maluku. Spanyol tiba di Indonesia pada tahun 1521. Spanyol membawa pengaruh dalam agama Katolik ke Maluku, tapi pengaruhnya tidak sekuat Portugis. Dan nama tempat di Indonesia juga berasal dari bahasa Spanyol seperti Jayapura. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan nama yang berasal dari bahasa Portugis, karena Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang tiba di Indonesia. Bangsa Inggris. Bangsa Inggris pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1596. Bangsa Inggris datang ke Indonesia melalui jalur laut, terutama dari Eropa, dengan singgah di beberapa pelabuhan di India, lalu melanjutkan pelayarannya ke Maluku. Inggris datang ke Indonesia pada abad ke-17, jauh setelah Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia.
Pengaruh Inggris di Indonesia tidak sedalam pengaruh Portugis dan Spanyol, namun tetap ada beberapa tradisi, agama, dan bahasa yang dibawa oleh Inggris ke Indonesia. Inggris memperkenalkan sistem pemerintahan di Indonesia, memperkenalkan berbagai olahraga ke Indonesia, dan Inggris membawa agama Protestan ke Indonesia dan membawa agama Katolik ke Indonesia meskipun pengaruhnya tidak sekuat Portugis. Bahasa Inggris menjadi bahasa resmi di Indonesia dan masih digunakan secara luas di Indonesia hingga saat ini, terutama dalam bidang pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Bangsa Belanda. Bangsa Belanda berlayar dari Eropa dan singgah di beberapa pelabuhan di Afrika dan Asia, dan akhirnya sampai di Indonesia, tepatnya di Banten. Belanda menjadi kekuatan kolonial utama selama lebih dari 350 tahun. Pengaruh Belanda di Indonesia sangatlah besar dan mendalam, menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia termasuk tradisi, agama, dan bahasa. Dalam tradisi, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan modern di Indonesia dengan sekolah-sekolah dan universitas yang berstandar internasional. Belanda juga memperkenalkan beberapa perayaan ke Indonesia seperti Natal dan Tahun Baru. Bangunan Belanda di Indonesia memiliki ciri khas dan arsitektur dari Belanda. Belanda membawa agama Protestan ke Indonesia dan membawa agama Katolik meskipun pengaruhnya tidak sekuat Portugis. Teman-teman, kita sudah belajar tentang faktor penyebab dan pengaruh kedudukan dan jalur kedatangan bangsa asing terhadap keragaman tradisi, agama, dan bahasa di Indonesia saat ini. Banyaknya keragaman ini merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan. Kita harus saling menghormati perbedaan dan hidup berdampingan dengan damai. Mari kita jadikan keragaman ini sebagai kekuatan untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Jangan lupa untuk terus belajar tentang budaya dan tradisi di Indonesia, menghormati perbedaan dan menghargai keragaman, berteman dengan orang-orang dari berbagai suku, agama, dan bahasa, melestarikan budaya dan tradisi di Indonesia. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Sampai jumpa di lain waktu.